komite independen ini yang dibentuk oleh BPI yang independen juga, ini akan menentukan para pekerja film yang akan menerima bantuan. Inilah Kronik Film Sinematek. Ini adalah kabar gembira bagi masyarakat perfilman, terutama adalah para pekerja film dan pekerja televisi yang terdampak oleh pandemi corona. Ya. Jadi banyak situs, banyak media mengabarkan, masuk diantaranya adalah kantor berita Antara, bahwa Netflix salurkan bantuan 7,1 miliar untuk pekerja film Indonesia. Beritanya kemarin hari Kamis. Netflix mengumumkan kerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia. Jadi ini melalui kerjasama dengan BPI untuk menyalurkan dana bantuan senilai 500.000 dolar Amerika atau setara dengan 7,1 miliar bagi pekerja film dan televisi Indonesia yang terdampak pandemi. Jadi menyalurkan, ya. Jadi dana itu disalurkan kepada pekerja film dan televisi. Dana ini termasuk dalam dana bantuan hardship funds global, ya. Netflix secara global memberikan bantuan sebesar 150 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,1 triliun yang diluncurkan untuk membantu komunitas kreatif agar dapat melalui masa sulit ini, masa pandemi. Sebagian besarnya disalurkan bagi pekerja sektor film yang sangat terdampak. Itu beritanya. Dana bantuan ini diharapkan dapat memberi dukungan finansial perorangan bagi para kru dan pekerja lepas di industri film dan televisi Indonesia yang mengalami kesulitan di masa pandemi. Jadi yang mengalami kesulitan. Dan sebagai bantuan jangka pendek untuk membantu mencukupi biaya hidup mendasar. Ya, biaya hidup mendasar itu misalnya sembako. Jadi ini memang bantuan, semacam bantuan sosial kepada pekerja film dan pekerja televisi yang memang terdampak secara perorangan. BPI dan Netflix akan menyalurkan kepada mereka. Oh, kutipan dari Menteri. Kami memberikan apresiasi kepada BPI yang berkolaborasi dengan Netflix serta seluruh organisasi unsur BPI yang terlibat. Jadi Menteri tahunya adalah bahwa Netflix dan BPI serta seluruh organisasi unsur BPI yang terlibat, ya. Sehingga kegiatan distribusi dana bantuan darurat bagi para pekerja film di Indonesia dapat terlaksana, ujar Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam siaran resmi Netflix pada Kamis kemarin. Kami berharap sinergi dan dukungan dari seluruh unsur pentahelik itu pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, dan media dapat menciptakan inovasi dan kreativitas dalam mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, untuk Sandiaga.
Jadi dengan ada bantuan ini, karena ini untuk kebutuhan dasar, makan, sehari-hari operasional dan sebagainya, sembako tadi, maka diharapkan juga kemudian pekerja film menciptakan inovasi dan kreativitas supaya ikut mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Dalam rangka mendorong akselerasi pemulihan sektor ekonomi kreatif, khususnya subsektor film tahun 2021, Kemenparekraf, Badan Ekonomi Kreatif ya, juga akan melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN subsektor film melalui 3 skema, yaitu skema promosi film Indonesia, skema produksi film Indonesia, dan skema pembelian lisensi film Indonesia. Wah, ini yang kemarin sering disebut sebagai stimulus. Awalnya adalah stimulus produksi, sekarang ada nih baru skema pembelian lisensi film Indonesia. Jadi ada film-film yang sudah jadi nanti akan dibeli lisensinya melalui dana stimulus itu yang sekarang disebut sebagai apa ini? Skema promosi apa ya, melalui 3 skema. Oke, saya lanjut. Melalui program-program tersebut diharapkan industri perfilman Indonesia dapat berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dan siklus produksi film dapat berjalan kembali. Komentar Ketua Umum BPI Jan Parves Servia mengatakan menghargai dukungan Netflix dalam membantu para pekerja film Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi Jan Parves Servia ikut gembira sebagai Ketua Umum BPI karena Netflix membantu para pekerja film Indonesia yang terdampak COVID. Ya. Netflix membantu para pekerja film Indonesia dan Ketua Umum BPI ikut menghargai itu. Kami akan memprioritaskan pekerja yang paling terdampak dan sangat membutuhkan bantuan, juga dengan mempertimbangkan daya juang penerima dalam hal finansial, kata Jan Parves. Karena BPI punya wewenang untuk menyalurkan, maka dia akan pilih-pilih nih, yaitu memprioritaskan pekerja yang paling terdampak dan sangat membutuhkan. Nah, sementara itu Ruben Hattari, nah ini direktur dari Netflix, mengatakan dampak dari pandemi yang belum juga berakhir masih terasa di Indonesia. Terasa. Dengan menyalurkan bantuan ini, Netflix berharap dapat memberikan dukungan bagi para pekerja industri hiburan yang terdampak. Ya, semua berharap begitu. Semoga dengan dukungan pada masa yang sulit ini mereka dapat segera kembali menjalankan proyek-proyek kreatif, ujar Ruben. Ya, selama ini banyak yang tidak menjalankan proyek kreatif. BPI sendiri akan membentuk komite independen, komite mandiri ya. Jadi sebenarnya BPI sendiri itu adalah lembaga swasta mandiri, independen juga sebenarnya, tetapi ini perlu membentuk komite independen yang melibatkan 18 asosiasi profesi perfilman, 18 nih, dari sekitar 50 asosiasi perfilman yang menjadi stakeholder BPI ya. Nah, ini nanti komite independen ini yang dibentuk oleh BPI yang independen juga, ini akan menentukan para pekerja film yang akan menerima bantuan. Komite ini akan bekerja dari bulan September hingga November 2021. Demikian pemirsa, Kronik Sinematek kali ini sekilas info. Kronik Film Sinematek.